fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah berkenan hadir pada hari ini dan pada kegiatan hari kali ini. Ibu juga mohon maaf telah mengganggu waktu teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua apa kabar? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya agar kegiatan kita hari ini lebih enak ya, kita lebih baiknya perkenalan dulu kan? Nah, udah pada kenal Ibu belum? Belum. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Lutfia Safira. Teman-teman bisa panggil Ibu Lutfia. Ibu di sini tinggal di Kuta Alam. Ada yang tinggal di Kuta Alam? Ada, Bu. Ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Kita lanjut aja ya. Nih, teman-teman semua udah saling kenal? Belum saling kenal ya? Ya, jadi kita kenalan dulu ya, saling kenalan. Dimulai dari sebelah kanan Ibu, perkenalkan nama dan kelas dan alamat ya. Perkenalkan Bu, nama saya Mufti Rahma, kelas 2B. Alamatnya di mana? Di mana Mufti tinggal? Sekarang Mufti tinggal di Darussalam, Bu. Oh, di Darussalam. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kedua Musai, bisa dipanggil Iwa. Saya dari kelas 2A. Ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fika Syazina, bisa dipanggil Afika. Saya dari kelas 3B. jadi kelas 3B. Tinggal di mana? Di sini di lingkar kampus, Bu. Oh iya. Tadi Iwa kok belum itu ya, belum bilang tinggal di mana? Tinggal di mana Iwa? Di Ruko. Oh, di Ruko. Nah, selanjutnya, Nama saya Muhammad Ridho, saya dari kelas 3A. Saya tinggal di sini di rumah itu. nah selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nurul Santi, saya dari kelas 2C dan sekarang saya tinggal di Ruko juga. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Farisa, saya dari kelas 3C. Saya tinggal di Kampung Jawa. ini menjawab. Nah, baik. Sebenarnya teman-teman tahu nggak ngapain kumpulin teman-teman di sini? Nggak tahu, Bu. Betul ya. Nah, jadi di sini kita ini melakukan layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Bu, Ya, silahkan. kalau kita lihat dari namanya, itu suatu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mufti atas jawabannya. Ya, bimbingan kelompok itu adalah upaya atau suatu proses yang dilakukan oleh guru BK, suatu proses bimbingan yang dilakukan oleh guru BK kepada beberapa siswa sekaligus atau dalam satu kelompok. Di mana dalam kelompok itu nanti guru BK memberikan bimbingan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa secara bersamaan. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi dalam kita melakukan bimbingan kelompok ini itu ada asas-asasnya, asas-asas atau aturan yang harus kita taati gitu. Ada yang tahu apa aja aturannya? Belum. Ada yang tahu ya? Sebelumnya udah pernah melakukan layanan bimbingan kelompok belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kali ya? Iya, Bu. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok itu ada asas kesukarelaan, di mana dalam asas itu teman-teman sekalian itu sukarela dalam melakukan bimbingan ini, dalam layanan ini. Ada nggak di sini yang melakukan yang di sini itu secara terpaksa? Ada nggak yang merasa terpaksa gitu? Nggak ada ya. Jadi semuanya sukarela ya melakukan bimbingan ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian dalam bimbingan ini, dalam proses bimbingan ini ada namanya asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan itu kita di sini tuh terbuka semuanya. Apa yang ingin diceritakan, semua itu terbuka dalam proses layanan ini. Nah, kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, di mana dalam hal ini itu menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita dapatkan dalam layanan ini, dalam kegiatan ini, itu nggak boleh diceritakan keluar ke orang lain. Cukup kita aja yang tahu, gitu teman-teman.
Nah, Ibu lihat-lihat nih sepertinya suasananya agak beku ya. Kita carikan dulu nih ya. Nah, kita pakai OSP dulu ya. Nah, jadi di sini nanti Ibu bilangnya Ibu buat satu kata, buat satu kalimat. Nah, nanti di akhir kalimat itu, misalkan nih Ibu bilangnya saya beli baju. Nanti teman-teman lanjutkan dari kata terakhir itu. Kata terakhirnya itu baju. Jadi teman-teman lanjutkan baju itu biru gitu, atau baju itu merah gitu. Paham semua? Paham. Sekarang kita mulai ya. Ya, Bu. Ibu beli buku, kan? Dari Gramedia. Buku itu dari Gramet. Buku itu di perpus. buku Buku tulis. nah buku itu kecil. Kecil semut itu hitam. Nah, ya udah paham semua? Udah, Bu. Baiklah. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi kata-kata dari Ibu itu yang pertama, Ibu beli buku. Sekarang lanjut. Buku itu berwarna kuning. Kuning itu indah. Indah itu langit. Ya. Gimana lo lanjut lagi? Langit itu biru. Lanjut. Biru itu baju. Nah, lanjut. Baju itu kering. Ya. Lalu saya untuk Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam layanan kita pada hari ini kita akan menghabiskan waktu sebanyak 1 kali 25 menit. Nah, langsung saja. Jadi dalam layanan kali ini Ibu menggunakan metode sesuai drama. Jadi sesuai drama itu kita bermain peran di situ. Nah, dengan mengangkat tema tentang sosial. Nah, jadi tema yang akan kita angkat di sini yaitu membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Nah, ada yang tahu apa itu percaya diri? Ada yang bisa mendeskripsikan apa itu percaya diri? Berani. Ya, berani. Apa lagi? Gak takut. Ya, nggak takut. Nggak takut itu berani ya. Ya, lagi? Ada lagi? Bisa berbicara di depan umum. Ya, itu percaya diri. Ada lagi? Lagi? Ada lagi ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari jawaban teman-teman tadi, percaya diri itu apa? Percaya diri itu berani tampil, berani berbicara di depan, dia tidak takut gitu. Terus komunikasi, ada yang tahu apa itu komunikasi? Berbicara. Ya, berbicara. Ada lagi? Berbicara dengan teman, Bu. Ya, saling berinteraksi gitu ya. Ya, berkomunikasi itu saling berinteraksi. Nah, langsung saja nih kita membagikan perannya ya. Karena teman-teman sudah mengetahui apa itu membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Tahu nggak apa itu membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi? Bu, Ya. cara kita untuk pede agar bisa berbicara di depan orang banyak. Ya, kita tuh percaya diri dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi di depan umum ataupun komunikasi dengan teman sebaya atau dengan guru. Mungkin ada yang masih merasa takut berbicara dengan gurunya gitu. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja ya kita berikan peran-perannya masing-masing. Nih teman-teman boleh dilihat dulu naskahnya ya. Silahkan diberikan. Ya. Ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman sudah memahaminya? Sudah, Bu. Oke, sudah siap untuk memulai dramanya? Siap, Bu. Oke, mari kita mulai. Ibu, kenapa mukanya tegang gitu? Aku takut sih besok ada presentasi per kelas. Kan aku nggak bisa ngobrol depan orang banyak. Tenang, nanti kita latihan sama-sama. Aku masih bisa kok. Nanti kalau aku salah ngomong, teman-teman bakal ikut
bersama-sama nanti. Iwa, kamu harus santai. Bayangkan saja kami ini cuman mau mendengar cerita seru dari kamu. Iya Iwa, kepercayaan diri itu kan bisa dibangun. Intinya kamu mau coba dulu aja. Tapi aku masih merasa belum. Gak apa-apa, coba latihan dari hal sederhana aja dulu. Nanti kami bantuin kok, ya kan? Coba dari perkenalan diri aja dulu. Hai, nama aku Cutiwa. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling. Wah, kamu masih bergetar. Jangan takut Iwa, semua orang pernah gugup kok, orang hebat sekalipun. 3. Wah, kalian sedang melakukan apa ini? Kami lagi ngebantuin Iwa Bu, agar Iwa bisa tampil besok. Wah, keren banget tuh Iwa. Ingat ya, kepercayaan diri itu bukan hanya soal tidak pernah takut, tapi soal bagaimana kamu menghadapi ketakutanmu. Coba kamu bayangkan berbicara dengan satu orang, bukan satu kelas. Baik Bu, saya akan coba. Hai teman-teman. Hai. Jadi perkenalkan, nama saya Cutiwa Amusari. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling. Jadi yang seperti kita ketahui bahwasanya bimbingan dan konseling Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget Iwa, kamu sudah jauh lebih percaya diri. Wah, aku harus belajar nih dari Iwa. Itu dia, kita semua bisa jadi lebih percaya diri kalau kita mau berlatih dan percaya pada diri sendiri. Setuju. Percaya diri itu dibangun, bukan mendapat bawaan. Nah, setelah melakukan sesi drama tadi, gimana perasaan teman-teman? Senang, Bu. Senang. Iwa, gimana perasaannya? Awalnya emang gugup dan tegang, tapi setelah mendapatkan dukungan dari teman-teman dan juga guru dan terus berlatih, udah mulai tenang gitu. Terus membangun rasa percaya diri itu penting. Ya, gitu. Nah, terima kasih Iwa. Afika, gimana perasaannya tadi setelah melakukan sesi drama? Menurut saya, Bu, perasaan saya tadi setelah melakukan sosial drama, saya sangat terinspirasi dan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Iya, terima kasih Nadia. Oke, selanjutnya dari drama yang telah teman-teman mainkan, apa yang dapat disimpulkan? Ibu, bahwasanya kepercayaan diri itu dibangun bukan bakat dari lahir. Jadi kita harus berlatih terus-menerus agar rasa percaya diri itu ada pada diri kita. Habis itu kesimpulannya tadi juga kita itu perlu dukungan orang-orang sekitar biar kita lebih percaya diri untuk tampil di depan orang-orang. Ya, ada lagi? Oh, Silakan. jadi ketakutan berbicara di depan umum itu dapat diatasi dengan pola pikir yang positif. Ya, Bagus. jadi kesimpulannya itu munculnya kesadaran tentang pentingnya kepercayaan diri dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat membantu membangun rasa percaya diri itu sendiri. Ya, bagus. Benar teman-teman. Jadi dari drama tadi dapat disimpulkan yang pertama apa? Rasa percaya diri itu dibangun bukan bakat dari lahir. Ya, benar. Lagi? Pola pikir positif. Ya, terus? Dukungan dari orang sekitar, Bu. Nah, bagus. Nah, setelah beberapa kesimpulan yang tadi telah teman-teman paparkan, Ibu mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam layanan kita pada hari ini. Aplaus dulu untuk kita.
Ibu akan terus mengamati teman-teman. Jika memang diperlukan layanan lanjutan, akan Ibu kabari lagi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Nadia. Baik teman-teman, sebelum kita menutup layanan ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillah.